Komisi 3 DPR RI menyetujui untuk memberikan kewarganegaraan Republik Indonesia kepada Justin Quincy Hapner, Ivan Jenner Rafael William Jerome Anthony Bain untuk selanjutnya dapat diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Proses panjang permohonan pendaftaran kewarganegaraan atau naturalisasi pesepak bola berusia muda Justin Quincy Hapner, Ivar Jenner, dan Rafael William Struik akhirnya selesai di DPR RI Selasa 21 Maret 2023. Ketiganya kini tinggal menunggu diterbitkannya keputusan Presiden Kepres agar segera diambil sumpahnya sebagai WNI di Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham. Meski demikian, Komisi 3 dan 10 DPR RI memberi catatan agar pembinaan usia muda harus dirancang dengan baik, agar naturalisasi tidak sering dilakukan PSSI. Hapner, Jenner, dan Struik dinaturalisasi atas permintaan pelatih tim nasional Sintayong kepada PSSI. Pelatih asal Korea Selatan itu memproyeksikan mereka memperkuat posisi bek, gelandang, dan penyerang di Timnas U20 yang akan bertanding di turnamen Piala Dunia U20 20 Mei hingga 11 Juni 2023 di Indonesia. Berkaca pada hasil Piala Asia 2023 di Uzbekistan Maret 2023, Indonesia meski di grup A mampu unggul atas Syria, namun masih sulit mengalahkan Uzbekistan dan Irak yang kemudian menjadi juara dan runner-up-nya. Sintayong yakin kekuatan timnas U20 akan makin kuat dan solid dengan kehadiran 3 pemain naturalisasi itu. Di luar target jangka pendek menuju Piala Dunia U20, upaya naturalisasi pesepak bola muda menjadi salah satu opsi Indonesia bangkit berprestasi. Selama ini PSSI berkali-kali menaturalisasi pemain senior, namun belum berdampak besar terhadap prestasi tim nasional Indonesia. Bahkan untuk prestasi di kawasan Asia Tenggara saja. Sejumlah pemain sepak bola Indonesia hasil naturalisasi antara lain Christian Gonzalez, Victor Igbonevo, Ezra Walian, Mark Klok, Stefano Lillipali, dan terbaru Elkan Bagot, Jordi Amat, dan Sandy Walsh. Para pesepak bola itu sekarang masih banyak yang bermain di Indonesia dan sebagian bermain di Eropa dan Malaysia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya menyatakan, naturalisasi harus menjadi solusi prestasi timnas, hingga klub dilarang melakukan naturalisasi. Meski demikian, Erick menegaskan naturalisasi tidak menghambat pembinaan pemain-pemain sepak bola muda di dalam negeri, yang menjadi prioritas PSSI selama ini. Usai menggelar sarasehan antara PSSI dengan Asosiasi Provinsi Asprof seluruh Indonesia 19 Maret 2023, Erick Thohir bahkan menargetkan Indonesia masuk 50 besar FIFA pada tahun 2045. Meski tidak mudah, Erick meyakini Indonesia akan mampu. Salah satu caranya dengan serius mengembangkan pembinaan usia dini. Targetnya, Indonesia akan mulai berkompetisi di level teratas pada tahun 2034 atau tahun 2038. 2045 masa keemasan sepak bola Indonesia. Artinya apa? Paling tidak kita mesti masuk 50 besar. Ya. Negara sepak bola dunia. Erick Thohir pun mengungkapkan, PSSI perlu segera menyusun blueprint menuju 2040. Karena kemungkinan Indonesia mencalonkan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia. Sejumlah progres perbaikan PSSI saat ini disambut optimis pengamat sepak bola, Bernhard Sitorus, akan mampu membawa prestasi sepak bola Indonesia berprestasi lebih tinggi.
Salah satu indikatornya yaitu upaya serius PSSI memperbaiki problema sepak bola Indonesia seperti kompetisi, regulasi, wasit, serta pembinaan usia dini. Pembinaan usia dini. Jadi pemetaannya ketika dia terpilih itu udah tepat. Membaca masalah yang krusial yang harus dibenahi itu udah tepat. Cuma masalahnya adalah kita akan nunggu berikutnya bagaimana teknis yang akan dilakukan. Sementara terkait naturalisasi, Bernhard Sitorus melalui wawancara Zoom Kamis siang menilai upaya itu boleh saja dilakukan demi prestasi. Namun jangan sampai mencederai prestasi para pemain-pemain muda yang memiliki potensi luar biasa. Naturalisasi 3 pemain baru. Itu di 3 posisi yang berbeda. Back, tengah, depan. Di posisi-posisi ini pemain muda kita juga lagi bagus-bagusnya. Ini juga kan bisa mencederai pembinaan usia muda. Nah, itu juga satu kondisi yang memang harus disikapi ya dari pengurus yang baru. Hadirnya para pemain naturalisasi memperkuat Timnas U20 juga disambut optimis para pendukung tim nasional Indonesia. Mereka yakin Indonesia akan mampu bersaing dengan negara-negara yang sering bermain di kejuaraan Piala Dunia U20. Bagus karena mungkin ada sedikit peningkatan kualitas dari sisi permainan. Tapi kalau naturalisasinya murni hasil darah luar negeri, menurut saya dibatasi aja. Perlu juga naturalisasi, tapi perlu juga memperhatikan pemain-pemain di daerah. Optimisme para penggemar sepak bola Indonesia ini tentu bisa mewakili juga harapan masyarakat Indonesia yang sejak lama mendambakan prestasi dari PSSI. Salah satu yang terdekat tentu ingin menyaksikan Timnas Indonesia U20 mampu berprestasi tinggi saat berkompetisi di Piala Dunia U20 di Indonesia. Tim Liputan, JAK TV.